Ibu, Pak RT, Pak RW, serta semua tamu undangan, Bapak Ibu, Mas Adik, serta Pak Himawan yang sudah tadi telepon saya tadi pagi. Nyun sewu, ini kula lagi angkat kebetulan bagi sore tadi masih di Purwokerto. Tadi pagi dapat telepon dari Pak Himawan, yaitu tadi paspornya isor itu sampai di sini. Nyun sewu ini kula betul oleh-oleh mungkin diagem simulasi Himawan bukan asal ditomsen. Betul kepala sapi. Ini tadi sudah disampaikan Pak Himawan bahwasanya sebenarnya saya itu kalau Pak Himawan sedang sertifikasi atau sedang ujian mencari sertifikat, saya itu tugasnya hanya nyekoi sikile kambing. Beliau yang nyembelih. Di saat beliau bertugas di masjid-masjid, saya hanya mendampingi ngetutke sebagai kenek yang beliau ngujungi kepalanya sapi. Ini adalah teknik cara merobohkan sapi. Ada beberapa teknik selain menggunakan alat terbang. Kalau di sini nganggo atau sedang menggunakan box terbang, belum ya? Masih pakai tali. Ini ada beberapa metode yang diselimpung Pak. Sikilnya ditarik terus digeret juga. Nggih. Nek sesuk pengen iki ampun nggih. Niki ada metode baru menggunakan dua tali. Kajenge boten diselimpung Pak. Diselimpung itu nggih. Kadang sampai tiba terus tangi mulai ngoten nggih. Sikile mekanikal boten. Ini ada metode nanti kita praktekkan bersama cara untuk menangani perubahan. Terus tadi dilihat video sapi yang hitam mengamuk, stres karena apa? Satu, melihat cairan darah, melihat temannya di sebelah. Terus banyak orang yang mendekat dengan sapi, petugas-petugas yang ragu-ragu. Jadi wali jadi ora wali terpaksa. Nama boleh cah nom juga kalau sing nonton calon mertuane terus ibaratnya wali. Itu ampun Pak. Terus kalau nama misalnya kulon itu jadi bukan wali, edok wali mergane ten masjid ditinggal tiang kata. Niku sebaiknya dipindahkan petugas brodot mawon. Amati loh, kalau kita takut tapi berusaha untuk mendekat sapi, itu sapi tahu. Kita mengeluarkan suatu enzim yang sapi bisa menciumnya. Ini sebenarnya jireh. Saya itu, karena saya pernah bersama teman, kebetulan teman saya juga itu, karena banyak dilihat dari orang sekampung, jadi ada kemajuan sapi semakin galak itu. Jadi kalau sapi kita mendekatkan sapi, mendekat sapi dengan percaya diri, wani, ya sapi berada di istilahnya berada di kendali kita. Tapi kalau kita eda ya tidak akan bisa. Gitu. Jadi tolong jangan handle sapi dan merebahkan cari petugas yang benar-benar berani dan dibatasi petugasnya, jangan terlalu banyak petugas. Next Pak. Ini metode yang kedua, metode yang rope squeeze tali satu itu disimpul pertama ada di ikatan leher, yang kedua ada di belakang kaki depan, dan disimpul, terus yang ketiga ada di depan sambil kaki belakang. Kuncinya yang paling untuk sapi bisa rebah cepat adalah yang ada di belakang, yang ada di sapi yang ada di depan gigi. Kalau untuk ini sapi masalah digigurkan betul, masih dong Pak.
Sapi itu, ya. Jadi kalau kita menyembelih sapi betina yang masih produktif, kita dicekel polisi, Pak. Biasanya sapi yang betina yang bisa disembelih adalah yang harus ada surat keterangan dari dokter menyatakan sapi tersebut sudah tidak bisa berproduksi lagi, itu boleh disembelih. Sebenarnya sapi betina juga boleh untuk berkorban. Ini kabeh yang sapi itu tahun ngarep entek. Sapi regane jadi larang. Next. Ini beberapa video bisa diputar. Ini cara merobohkan sapi. Ada dua metode tadi ya, gambarnya kita lihat bersama. Tapi yang saya di sini depan di kepala dipegangi orang, sebaiknya diikat di pohon atau di patok, biar kalau sapinya maju atau ditarik mundur orangnya tidak bergerak nih. Kalau diganti dengan patok. Niki sapi itu sapi artis, jadi ngetoknya sesuatu yang ngerti rada buruk. Terus jenis sapi ini biasanya agak jinak ya. Kalau sapi ditarik ke belakang, itu otomatis yang depan megangi dua orang itu juga akan melangkah maju. Dikhawatirkan kalau tidak diikat, sapinya maju, orangnya lari. Jadi contoh yang kedua sudah diikat di pohon. Metode ini lebih gampang dibandingkan yang metode yang tadi, karena hanya satu tali yang dimasukkan ke perut. Terus ini tuh sembelih. Ini ada hadis kalau kita mau menyembelih sembelihlah dengan ihsan, tidak boleh disiksa atau kita berbuat kasar dengan sapi. Ini adalah alat-alat yang sudah semi modern, tapi untuk alat ini banyak kendala di lapangan karena apa? Sapi ajeng metu kotak ini ngira angel. Kalau di RPH itu ada dari kandang sampai pop ini ada jalurnya, ada jalannya. Next. Ini beberapa alat. Yang saya kalau bikin alat ini juga cukup harganya cukup mahal. Semalam saya rapat di rumah Jamu Sari. Untuk rodanya saja itu tiga biji 2,5. Karena tahun lalu dipakai 3 ekor sapi rusak. Besinya pada bengkok karena kondisi besi yang tipis ini. Ini proses sembelihan, tutup mata ternak dengan menggunakan telinga. Biasanya di kambing atau domba, tenangkan ternak dan tenangkan jagal. Karena apa? Biasanya jagal boleh itu setahun sepindah miroto ngewek. Jadi selain hewan ternak juga harus tenang, jagal juga harus tenang. Itu bisa persiapan untuk melakukan sembelihan agar sembelihan sempurna. Regangkan posisi leher sejauh mungkin menghadap ke atas, posisi penyembelihan di bawah jarum. Sapi selebar telapak tangan, kambing atau domba 3 jari. Jadi yang jauh di sini kalau saat menyembelih sapi kepalanya diikat atau dipegang? Pegang berapa orang?
tanduknya. Ini yang jauh, nanti kita langsung praktek ngomong. Itu biasa agak ke tengah gitu. Ini di sini. Ini metode untuk mengikat sapi karena apa? Berhasil tidaknya sembelian bisa sempurna itu tergantung dari ikatan kepala atau cara megang kepala. Ini ada beberapa metode menggunakan tali. Sebaiknya kepala diikat dengan yang pohon atau ring atau patok. Karena apa? Kalau tidak diikat pasti akan mengalami pergerakan bungkul. Tapi kalau saat disembelih. Nah, kalau sapi itu nanti tunduk kepalanya saat disembelih bisa dipastikan konsentrasi jagal yang menyembelih pasti berkurang. Apalagi kalau pisaunya terjepit leher. Saya pernah mengalami pisau terjepit leher, ya tidak bisa bergerak. Untuk pisau terjepit leher, saya ini simulasi ya. Saat kita mulai ke bawah, pisaunya terjepit ini nggak bisa digerakkan sama sekali. Memang berat. Saya ada satu pisau saat kejepit itu pisaunya meleyok. Ada teman sampai patah. Makanya kunci dari ikatan kepala ini harus yang benar-benar kuat. Ini contoh ikatan simpul kepala. Kalau sapi memiliki tanduk, ini sudah dibikin simpul seperti ini. Terus diambil sepenuhnya, ditekuk, dimasukkan ke dalam. Ini sudah membentuk angka 8. Ini yang bawah dimasukkan di tanduk. Terus yang atas bisa dimasukkan di moncongnya. Ini saat sapi semakin bergerak ini semakin kuat. Terus ikatan dari patok atau dari pohon jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh ini masih bisa bergerak. Ini sebaiknya dekat atau nempel. Ini kalau sapi yang memiliki tanduk. Tapi kalau sapi yang tidak ada tanduk, terus melepasnya juga gampang. Ini tinggal dilepas dari moncongnya, tinggal ditarik, selesai. Mempercepat kerja kita. Terus sapi yang tidak memiliki tanduk ini dikalungin sama seperti tadi, dimasukkan. Posisi ikatan simpulnya ada di bawah. Ini sama juga bisa diikat di pohon. Ada beberapa teknik untuk mengikat kepala. Next. Ini penampakan leher yang sebelah kiri. Ini ada beberapa saluran yang harus terpotong. Kalau ini seperti ini. Ada saluran darah, saluran pernapasan, dan saluran makanan. Yang harus terpotong berapa, Bapak? Ada 4 atau 3? 4 ya. 4 itu 2 saluran darah, 1 saluran makanan, 1 saluran pernapasan. Itu semua harus terpotong. Terpotong 2 sah, tapi matinya lama. Terpotong 1 apalagi semakin lama. Terpotong 3 juga lama matinya. Alangkah baiknya dan sempurna semua saluran harus terpotong. Ini beberapa kejadian yang tidak semestinya dilakukan seorang jagal. Yang pertama, yang tidak diperbolehkan. Pertama, nyembelihnya sangat cepat dan bagus. Coba perhatikan tangan, pisaunya ditaruh. Itu gerakan nongol itu, Pak.
Itu kalau dicopet tidak boleh. Karena apa? Saat disembelih otak masih bekerja, memerintahkan jantung untuk memompa darah keluar. Kalau dicopet, otomatis langsung tulang susu belakang itu putus, jadi darah tidak bisa keluar dengan maksimal.